Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah dalam rangka melaksanakan satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan salat 5 waktu, melaksanakan salat maghrib. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakannya dengan cara yang terbaik, yaitu dengan berjamaah di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam, mari sama-sama kita limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, qudwah hasanah kita, dan menaatinya merupakan tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah An-Nisa: "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang menaati Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi yang ketika kita mencintainya, maka itu menjadi bukti bahwa kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sejalan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, "Qul," katakanlah, "in kuntum tuhibbunallah," jika kalian mencintai Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Sebab kita mencintai Rasul itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dan bahkan mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah hadirin hafizani wa hafizakumullah, tentunya malam hari ini, pada kesempatan kali ini, hadirnya saya di sini menggantikan Ustaz Ahmad Kushairi yang sekarang beliau sedang melakukan dalam perjalanan berada di Surabaya dalam rangka menghadiri undangan 1 tahun wafat ibunya di Gresik. Jamaah hadirin, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas yang mungkin sudah sering kita mendengarnya dan mungkin juga sudah dibahas oleh guru-guru kita, yakni tentang lafaz alhamdulillah di dalam Al-Qur'anul Karim. Lafaz alhamdulillah di dalam Al-Qur'anul Karim. Lafaz alhamdulillah yang sama-sama kita ketahui terjemahannya adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat yang menunjukkan kepada kita bahwa kita yakin
dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan raga kita, bahwa kita meyakini tidak ada satupun yang berhak mendapatkan pujian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 23 kali lafaz alhamdulillah. Sebagiannya menjadi awal surah dalam Al-Quran. Setidaknya ada 5 surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan lafaz alhamdulillah, menunjukkan kepada kita bahwa lafaz alhamdulillah ini menjadi lafaz yang sangat penting, yang bahkan banyak kemudian di antara hamba-hamba Allah itu tidak banyak melafazkan zikir alhamdulillah. Di dalam Al-Quran surah Saba, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Lafaz alhamdulillah tentunya menjadi lafaz yang ketika diucapkan oleh seorang muslim, ia meyakini bahwa setiap nikmat yang ada pada dirinya, yang dirasakan olehnya, semata-mata merupakan karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika nikmat itu ada pada dirinya, tidak ada kata-kata sombong, tidak ada kata-kata bahwa nikmat itu adalah hasil jerih payahnya, tetapi yang dikatakannya adalah alhamdulillah. Ia yakin bahwa pemberian nikmat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun lafaz yang diajarkan dan diabadikan di dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan karunia bahwa ada di antara anggotanya, di antara stafnya Nabi Sulaiman itu mampu memindahkan singgasananya Ratu Balqis dari Yaman menuju tempat beliau di Palestina, yang kemudian tidak ada yang beliau ucapkan kecuali beliau mengucapkan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengujiku, apakah aku termasuk hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur. Berbeda halnya dengan Qarun, ketika Allah bukakan kepadanya kemudahan mendapatkan harta benda yang begitu banyaknya, sampai perbendaharaan hartanya itu disimpan di dalam ruangan yang kuncinya saja harus dipikul oleh sebanyak 7 orang yang besar-besar dan kuat. Namun apa yang diucapkan ketika Allah telah memberikannya begitu banyak nikmat? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Allah abadikan di dalam surah Al-Qasas. Apa yang beliau katakan? Apa yang dikatakan oleh Qarun? Sesungguhnya aku mendapatkan ini semua adalah karena hasil jerih payahku mendapatkan ilmu untuk bisa meraih harta benda ini. Inilah bedanya seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini sepenuhnya bahwa nikmat itu semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan orang yang tidak beriman, yang
dia merasa bahwa nikmat itu adalah hasil jerih payahnya. Jamaah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Di dalam Al-Qur'an ada 5 surat yang diawali dengan lafaz alhamdulillah, yang tentunya memiliki petunjuk kepada kita bahwa ada sesuatu di balik mengapa surah ini kemudian diawali dengan lafaz alhamdulillah. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Ya. Surah Al-Fatihah di ayat keduanya itu Allah buka dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa surah Al-Fatihah itu sendiri memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antara nama-nama surah Al-Fatihah itu, yang pertama Al-Fatihah ia sebagai pembuka surah yang mengawali Al-Quran, membuka ketika kita membuka mushaf Al-Quran. Ya. Al-Fatihah juga ia dinamai dengan Ummul Kitab, induknya Al-Quran, karena di dalam surah Al-Fatihah itu terdapat ringkasan dari semua isi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu diringkas, maka semuanya itu ada di dalam surah Al-Fatihah, karena dinamakan Ummul Kitab. Kemudian Al-Fatihah juga memiliki nama As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang, yang dimana kita semua baca surah Al-Fatihah setiap harinya minimal. Kita melaksanakan salat 5 waktu berjamaah itu ada 17 rakaat. Artinya ada 17 kali kita mengulang Al-Fatihah di dalam salat 5 waktu kita. Dan seseorang itu tidaklah sah salatnya jika tidak membaca surah Al-Fatihah. Ia menjadi rukun sahnya salat, menunjukkan bahwa Al-Fatihah merupakan surah yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Ada di antara nama lainnya adalah Ar-Ruqyah, karena ia menjadi surah yang dibaca ketika seseorang ingin meruqyah baik dirinya atau meruqyah orang lain. Di dalam surah Al-Hijr juz 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Di antara nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana nikmat itu lebih besar dari seluruh harta benda yang dikala itu dimiliki oleh kaum Quraisy, yang kebaikan di antara mereka tidak mau beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat itu adalah walaqad atainaka, dan sungguh kami telah datangkan kepadamu Nabi Muhammad sab'an minal mathani, 7 ayat yang berulang-ulang, yaitu surah Al-Fatihah, wal Qur'anal 'azim, dan Al-Quran yang agung. Ini menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah memiliki keutamaan yang luar biasa. Karenanya diawali dengan lafaz alhamdulillah sebagai pengingat bahwa kita nikmat yang Allah berikan kepada kita ini luar biasa. Kita bisa melafazkan dan melantunkan surah Al-Fatihah, bahkan kita bisa mentadabburi isinya, dan ketika kita bisa memahaminya dengan baik dalam salat kita, maka salat kita menjadi khusyuk dan menjadi salah satu di antara cara kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya kita memohon kepada Allah
agar diberikan petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian surah berikutnya yang diawali dengan lafaz alhamdulillah, yaitu surah Al-An'am. Surah Al-An'am yang merupakan surah setelah surah Al-Maidah, sebelum surah Al-A'raf, ia berada di juz 7. Surah Al-An'am. Al-An'am itu artinya hewan-hewan ternak. Surah ini diawali dengan lafaz alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Dari nama surah Al-An'am saja kita bisa mengambil pelajaran yang tersirat di dalamnya. Kenapa kemudian surah ini dinamakan surah Al-An'am? Karena di dalamnya ada pembahasan tentang hewan ternak, yang merupakan itu adalah satu nikmat yang kita bisa rasakan, terutama ketika di hari raya kurban. Mari, di dalam surah Al-Hajj itu disampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Itu merupakan bentuk bagaimana kita bersyukur dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa adanya hewan ternak yang itu bisa kita nikmati dagingnya. Yang bahkan hari ini banyak anak-anak muda itu begitu semangat untuk mengolah tubuhnya supaya badannya lebih berisi, lebih kuat. Nah, di antara asupannya mereka meninggalkan lebih banyak karbo dan lebih banyak mengonsumsi protein, yang dimana hewan ternak itu memiliki banyak protein. Nah, surah Al-An'am Allah awali dengan lafaz alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Dan Allah menjadikan adanya kegelapan dan ada pula cahaya. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Namun banyak yang kemudian orang-orang kafir itu tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal telah jelas Allah sampaikan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Di ayat ini ada lafaz wa ja'ala dhulumat. Al-dhulumat ini menggunakan jamak. Zulmatun, zulmatani, zulumat. Sedangkan an-nur tidak dengan jamak, tapi dengan mufrad saja, an-nur. Jadi kegelapan dan cahaya. Para ulama tafsir memberikan hikmah di baliknya bahwa kenapa lafaz az-zulumat, kegelapan itu menggunakan jamak? Karena jalan menuju kesesatan itu banyak. Jalan-jalan kegelapan itu banyak. Banyak jalannya, banyak jalurnya, banyak caranya. Tetapi jalan menuju hidayah cahaya Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu. Sehingga Allah menggunakannya dengan lafaz mufrad pada lafaz an-nur, cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Di dalam surah
setelah surah An-Nur ya. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Di dalam surah An-Nur Allah sampaikan Allahu nurus samawati wal ardh. Kemudian jamaah hadirin hafizin wa hafizakumullah, surah berikutnya yang Allah mengawali surah ini dengan lafaz alhamdulillah adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi yang sering kita baca ya, pada setiap Jumat ya, setiap hari Jumat disunnahkan membaca surah Al-Kahfi. Karena dengan membaca surah Al-Kahfi dan bahkan mampu menghafal 10 ayat pertama dan akhirnya itu bisa usima minad dajjal, bisa dijaga ya, dari fitnahnya Dajjal. Kemudian juga surah Al-Kahfi ya, diantara keutamaannya ia ketika kita baca di hari Jumat maka akan memberikan cahaya ya ke dalam hati kita dari Jumat ke Jumat berikutnya. Surah Al-Kahfi diawali dengan lafaz alhamdulillah. Di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memuji dirinya dengan lafaznya alhamdulillah sebagaimana dalam surah Al-Kahfi adalah karena Allah telah menurunkan kepada kita, kepada hambanya yang mulia Nabi Muhammad SAW, yaitu nikmat terbesar umat ini yang menjadi mukjizat yang mukjizatnya abadi. Bahkan nabinya wafat tapi mukjizatnya abadi, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kenapa Al-Qur'an dinamakan dengan mukjizat yang abadi? Karena sampai hari ini kita bisa merasakan kenikmatan Al-Qur'an. Beda dengan mukjizat-mukjizat nabi-nabi yang lain. Nabi Musa mukjizatnya punya tongkat bisa membelah lautan, bisa ya tongkatnya berubah jadi ular. Tapi apakah sekarang masih ada tongkatnya? Kemudian kita lempar jadi ular? Enggak. Kalaupun ada enggak bisa jadi ular. Atau Nabi Isa, ya. Nabi Isa mukjizatnya beliau bisa mengobati ya, sakit yang sudah ada sejak lahir. Bisa menjadikan yang buta jadi bisa melihat, yang tuli dari lahir bisa mendengar. Kemudian yang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang sudah mati pun bisa dihidupkan. Tapi apakah sekarang ada mukjizat itu? Sudah tidak ada dengan wafatnya Nabi Isa. Tetapi mukjizat Al-Qur'an ia sampai hari ini dan terus ya banyak kemudian bukti-bukti tentang kebenaran Al-Qur'an yang baru dirasakan hari ini. Surah Al-Kahfi diawali dengan lafaz alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Qur'anul Karim, yang ia merupakan kitabul hidayah, kitab petunjuk. Tidak ada di dalamnya kebatilan, bahkan sedikit keraguan pun tidak ada di dalam Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Di dalam surah Fussilat, la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Al-Qur'an ia merupakan nikmat yang paling besar kepada kita yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Allah tidak membiarkan kita hidup tanpa petunjuk. Allah jadikan Al-Qur'an sebagai peta kita dalam menuju ya tempat, menuju apa yang
yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dalam melakukan perjalanan, maka kita butuh petunjuk perjalanan. Atau kita ingin bisa menggunakan barang baru yang baru kita miliki, entah itu gadget atau kendaraan, maka sebelum itu kita harus tahu petunjuknya, cara penggunaannya. Sama dalam menghadapi kehidupan dunia ini, dalam menghadapinya kita perlu petunjuk, dan Allah tidaklah membiarkan hambanya, kita sebagai manusia yang lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dengan begitu sangat lemahnya. Allah begitu sayang kepada kita, Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kita menghadapi kehidupan dunia ini. Kemudian jamaah hadirin, surah yang berikutnya yang Allah mulai surah ini dengan lafaz alhamdulillah adalah surah Saba. Surah Saba, yang dimana surah ini di dalamnya ada kisah Saba. Bagaimana orang-orang Saba itu Allah berikan karunia nikmat yang begitu besar berupa perkebunan yang suburnya luar biasa. Kemudian hewan-hewan ternak yang berkembang biak yang luar biasa. Mereka memiliki bendungan air yang manfaatnya itu sangat besar. Tapi kemudian penduduknya sudah diingatkan untuk bersyukur kepada Allah, sudah diingatkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil peternakannya, dari hasil taninya, tetapi kemudian tidak mau mengeluarkan zakat, sehingga kemudian mereka dihancurkan perkebunannya, matilah semua hewan-hewan ternaknya. Kemudian mereka tidak memiliki apapun yang tersisa. Fa arsalna 'alaihim saylal 'arim wa baddalnahum jannatayhim jannatayn dhawatai ukulin khamtin wa athli wa shay'in min sidrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru. Demikian itu Allah berikan balasan kepada mereka itu karena mereka ingkar, mereka kufur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Wa hal nujazi illa al-kafur. Dan tidaklah Allah itu membalas kecuali atas keingkaran dan kekufuran mereka. Dan di dalam surah yang sama itu ada kisahnya Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman, dua hamba Allah yang mendapatkan karunia yang begitu besar, yang kemudian keduanya mensyukuri nikmat Allah itu. Bahkan Nabi Sulaiman kerajaannya itu sangat luas. Bahkan prajurit-prajuritnya bukan hanya dari kalangan manusia, tetapi juga banyak dari kalangan jin. Namun Nabi Sulaiman tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau masuk di antara hamba-hamba Allah yang sedikit. Sedikit karena hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur itu sangat-sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Baik di dalam Al-Qur'an dijelaskan qalilam ma tashkurun di dalam surah Al-Mulk. Banyak di antara manusia itu yang tidak bersyukur dan sangat sedikit yang mampu bersyukur. Nah, surah Saba ini diawali dengan lafaz alhamdulillah. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal aliyyul kabir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hikmah kepada kita bahwa apa yang kita miliki sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan titipan untuk kita. Mampukah kita bisa menjaga titipan itu dengan baik dan mensyukuri nikmat itu dengan baik ataukah tidak? Karena intinya itu bukan pada banyak atau sedikitnya, tetapi sejauh mana kita bisa mensyukuri yang banyak, dan juga apalagi yang sedikit kita mensyukuri, apalagi yang banyak.
Jadi bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa jika kita merasa yang kita miliki itu sedikit, yakinlah bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak merasa sendiri selama kita terus menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memiliki segalanya. Yang suatu waktu jika Allah berkehendak, maka Allah bisa titipkan sebanyak-banyaknya rezeki itu kepada kita. Jamaah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Dan tentunya segala puji itu kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah yang satu-satunya memiliki kehidupan akhirat. Walahul hamdu fil akhirah. Oke lah, di dunia hari ini banyak orang-orang yang mengaku bahwa apa yang ada pada dirinya adalah miliknya, sehingga banyak kemudian mereka tidak mau bersyukur, bahkan kemudian melakukan sewenang-wenang dengan kekuasaannya, dengan harta bendanya, dengan apa yang dimilikinya. Tetapi di akhirat tidak ada seorang pun yang memiliki apapun. Kerajaan pada hari itu tidak dimiliki seorang pun. Tidak ada limanil mulkul yaum, dikatakan di dalam surah Ghafir. Kerajaan hari ini milik siapa? Yaitu ketika yaumahum barizun, ketika manusia itu dikumpulkan, disatukan di satu tempat. Yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allah minhum syai'. Pada hari di mana tidak ada amal perbuatan seorang hamba itu yang tersembunyi, yang disembunyikan, semuanya nampak. Bahkan di dalam surah Al-Kahfi itu sampai kemudian terheran-heran, mali hadzal kitab, kitab apa ini yang tidak terlewat sedikit pun, baik itu amal buruk yang remeh-temeh sedikit, apalagi amal-amal yang besar. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Pasti dicatat itu semuanya. Nah, ketika pada hari itu, di hari pembalasan, dikatakan limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan hari ini? Hei, yang ketika di dunia merasa dirinya memiliki kekuasaan, melakukan sewenang-wenang, berbuat zalim. Pada hari itu, pada hari akhirat, hari kiamat, satu-satunya yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahil wahidil qahhar. Limanil mulkul yaum? Lillahil wahidil qahhar. Jamaah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Surah yang kelima yang diawali dengan alhamdulillah adalah surah setelah surah Saba, sebelum surah Yasin, yaitu surah Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Fatir, Allah menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya belum ada. Fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula. Allah menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai utusan-utusannya. Uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Di mana malaikat itu ada yang memiliki sayap dua sayap, ada yang punya sayap 3, ada yang punya sayap 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Dan Allah memberikan karunia tambahan kepada makhluknya. Sebab siapapun yang Allah kehendaki, yazidu fil khalqi ma yasha. Ada hamba Allah yang
Kemudian Allah berikan karunia berupa suaranya. Ada yang Allah berikan kelebihan berupa tenaganya, kekuatannya, fisiknya. Ada yang Allah berikan kelebihan dengan harta bendanya yang dia miliki. Kemudian ada yang Allah berikan karunia kepadanya berupa ilmu pengetahuan yang luas. Ada yang Allah berikan karunia berupa jabatan. Ada yang Allah berikan karunia berupa kepiawaiannya dalam berbicara, dalam berdiplomasi dan seterusnya. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah berikan kelebihan-kelebihan di antara hamba-hambanya, yang tujuannya adalah untuk ujian, mampukah ia menjadi hamba Allah yang bersyukur ataukah sebaliknya. Jamaah hadirin, maka dengan 5 surah ini, 5 surah yang diawali dengan alhamdulillah, mudah-mudahan kita semakin banyak untayan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kita semua agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, hamba-hamba Allah yang ketika Allah berikan nikmat kepadanya, ia semakin ingat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin banyak dia tergerak untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.